Tak semua tempat diciptakan untuk manusia bertahan hidup. Lembah ini salah satunya, dan disinilah seorang ibu ditinggalkan sendirian, tanpa rumah, tanpa air, hanya seorang bayi dipelukannya dan iman yang dipaksa bertahan. Dari tempat paling sunyi inilah sejarah besar justru dimulai. Sebab takdir agung jarang lahir dari istana, ia lahir dari air mata dan keyakinan yang diuji hingga batas terakhir. Namun siapakah sebenarnya perempuan mulia ini? Bagaimana sosok yang ditinggalkan di padang pasir justru menjadi pusat ibadah, poros peradaban, dan jejak yang diikuti jutaan manusia hingga hari ini? Inilah kisah Siti Hajar yang membuat langit terdiam dan para malaikat menyaksikannya dengan takzim. Selamat datang di Nur Okulta. Mari menelusuri jejak perempuan paling mulia dalam sejarah manusia. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar Anda tidak tertinggal kisah yang mengguncang jiwa dan menguji keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah seringkali gagap saat mengeja asal-usul perempuan mulia ini, Siti Hajar, sosok mulia yang diberikan gelar sebagai ibu dari bangsa Arab. Sebagian catatan melukiskan Siti Hajar sebagai putri bangsawan yang kehilangan segalanya karena perang. Sementara yang lain mengenangnya sebagai bayang-bayang di koridor istana Mesir yang agung. Kala itu, Mesir bukan sekadar nama. Ia adalah puncak peradaban, raksasa yang tegak dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kemewahan istana Firaun yang menyilaukan. Siti Hajar tumbuh di sana, di antara pilar-pilar batu yang menjulang dan ribuan pelayan. Entah ia terlahir sebagai putri yang terjatuh atau pelayan yang bersahaja, hanya Allah yang menggenggam kebenaran mutlaknya. Namun ada satu hal yang disepakati, Siti Hajar adalah jiwa yang murni. Di tengah kemegahan paganisme Mesir, ia membawa cahaya iman yang tak tergoyahkan. Kesalehannya bukan sekadar ibadah, melainkan sebuah penyerahan total kepada kehendak ilahi. Dalam Al-Quran, namanya memang tidak tertulis secara eksplisit, namun kehadirannya memenuhi setiap sudut rukun ibadah kita. Ia bukan nabi, namun ia suci. Ia bukan rasul, namun malaikat turun menyapanya. Jika para nabi seperti Yusuf alaihissalam seringkali diuji dengan kehilangan cinta dan dijatuhkan ke sumur penderitaan, Siti Hajar memiliki jalannya sendiri. Ia tidak ditinggalkan oleh manusia karena benci. Ia ditempatkan oleh seorang nabi di tengah ketidakpastian yang mendalam demi sebuah rencana yang lebih besar. Begitu istimewanya perempuan mulia ini, hingga berabad-abad kemudian cucunya yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, berpesan dengan nada penuh kasih. Suatu hari kalian akan menaklukkan Mesir. Tunjukkanlah kelembutan dan kasih sayang kepada penduduknya, karena mereka memiliki ikatan darah dan perlindungan dengan kita. Karena di sanalah ibu kita, Siti Hajar, berasal. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana takdir menyeret Siti Hajar keluar dari istana Mesir yang nyaman dan mempertemukannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Kisah ini membawa kita pada momen ketika Ibrahim alaihissalam melintasi perbatasan Mesir bersama istrinya yang mulia, Sayyidatuna Sarah. Mesir saat itu adalah lumbung pangan dunia di bawah berkah sungai Nil. Namun di balik kemakmurannya, bertahta seorang Firaun atau raja yang hatinya sekeras batu dan nafsunya tak terkendali. Firaun ini memiliki kegemaran yang menyimpang. Ia akan merampas perempuan cantik yang sudah bersuami dan melenyapkan suaminya. Ketika kecantikan Sarah yang legendaris sampai ke telinga istana, prajurit-prajurit Firaun segera mengepung mereka dan membawa Ibrahim ke dalam istana. Dalam situasi yang mencekam dan mengetahui bahayanya, ketika sang raja bertanya, maka Nabi Ibrahim menjawab, "Dia adalah saudariku." Bisik Nabi Ibrahim dengan suara yang berat namun tenang. Sebuah kalimat yang bukan sekadar strategi, melainkan kebenaran hakiki bahwa dalam tauhid mereka adalah saudara seiman. Firaun merasa lebih tenang, namun ketertarikannya tak surut. Sang tiran segera memerintahkan agar perempuan itu dipisahkan dari sisinya. Dengan derap langkah prajurit yang bergema, Siti Sarah segera dibawa pergi, meninggalkan Ibrahim alaihissalam yang hanya bisa menatap dalam diam dan doa. Ia ditarik melewati gerbang-gerbang tinggi yang menutup rapat, dimasukkan ke dalam jantung kekuasaan Mesir
yang pengap dengan aroma dupa dan kemaksiatan. Di balik tembok-tembok tebal yang telah menjadi saksi bisu, ribuan tangisan perempuan tak berdaya. Di dalam kamar istana yang dingin, Siti Sarah berdiri sendirian. Ia tidak menunggu dalam pasrah, namun diam-diam membangun benteng spiritual di sekitar dirinya. Tak lama kemudian, derap langkah kaki yang angkuh terdengar mendekat. Itulah sang tiran, Fir'aun yang merasa memiliki segalanya, yang kini melangkah masuk mendatangi Siti Sarah dengan tatapan penuh nafsu. Namun, Siti Sarah tidak gemetar. Di dalam dadanya, ia menyadari bahwa meski Ibrahim alaihissalam tak lagi di sisinya, Tuhan Ibrahim alaihissalam sedang menatapnya. Ia memiliki senjata yang lebih tajam dari pedang manapun, doa. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, saat Fir'aun mencoba menjulurkan tangannya yang kotor untuk menyentuh Siti Sarah bersimpuh dan berbisik kepada langit, "Ya Allah, Engkau maha tahu aku beriman kepadamu dan Rasulmu, dan aku menjaga kehormatanku hanya untuk suamiku. Maka janganlah Engkau biarkan orang kafir ini menguasaiku." Seketika, sebuah keajaiban yang mengerikan terjadi. Tubuh Fir'aun membeku. Ia sesak napas, seolah-olah tangan tak kasat mata mencekik nyawanya. Dalam ketakutannya, ia memohon agar Siti Sarah mendoakannya. Siti Sarah, dengan kebijaksanaan seorang mukminah, berdoa agar Fir'aun dilepaskan, bukan karena kasihan, tapi karena ia tahu jika Fir'aun mati di sana, ia akan dituduh sebagai pembunuh. Namun manusia yang sombong seringkali cepat lupa. Begitu tubuhnya pulih, Fir'aun kembali mencoba mendekat, dan sekali lagi, ia membeku lebih hebat dari sebelumnya. Hingga pada percobaan ketiga, tiran itu menyerah dalam ketakutan yang amat sangat. Ia memanggil pengawal-pengawalnya dengan suara gemetar. "Kalian tidak membawa manusia kepadaku. Kalian membawa setan, makhluk gaib." Untuk meredam rasa takut dan sebagai bentuk persembahan agar ia terhindar dari bencana lebih lanjut, Fir'aun memberikan hadiah-hadiah mewah kepada Siti Sarah. Namun di antara emas dan permata, ada satu pemberian yang akan mengubah peta sejarah manusia. Seorang pelayan pilihan bernama Siti Hajar. Nama Siti Hajar dalam beberapa tafsir melambangkan hajir, imbalan hadiah, atau ha ajruka, inilah pahalamu. Siti Sarah keluar dari istana dengan kemenangan iman, membawa Siti Hajar bersamanya. Saat melihat Ibrahim alaihissalam yang sedang berdiri dalam doa, Siti Sarah tersenyum dan berkata, "Allah telah membalas tipu daya orang kafir itu dan memberi kita Siti Hajar sebagai pelayan." Pada titik ini, Siti Hajar hanyalah seorang saksi bisu. Ia yang terbiasa dengan kemegahan istana, kini menatap sepasang suami istri yang tidak memiliki tentara, tidak memiliki harta melimpah, namun memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Fir'aun. Perlindungan langsung dari Tuhan semesta alam. Di mata Siti Hajar, Siti Sarah bukan sekadar majikan. Siti Sarah adalah bukti nyata bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari Fir'aun manapun di muka bumi. Siti Hajar melangkah keluar dari bayang-bayang istana Mesir yang angkuh menuju keheningan tempat tinggal Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sana ia tidak melihat tumpukan emas, melainkan keagungan akhlak yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ia melihat iman yang hidup dalam diri Siti Sarah dan suaminya. Perlahan, hatinya yang terbiasa dengan kebisingan paganisme mulai melunak. Dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan, Siti Hajar memilih bersujud pada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan istana itu kini bertransformasi menjadi perempuan beriman, berdiri tegak di samping Siti Sarah. Namun waktu adalah penguji yang pasti. Tahun-tahun berlalu Siti Sarah menua, namun keturunan yang dinantikan tak kunjung datang. Hingga pada satu titik, Siti Sarah dengan keikhlasan yang hanya bisa dimiliki oleh jiwa yang paripurna, menawarkan pengorbanan yang menggetarkan. Perempuan yang percaya akan janji Allah itu menawarkan Siti Hajar kepada suaminya sendiri, Ibrahim alaihissalam. Ini bukan tentang kekalahan seorang istri, melainkan tentang kemenangan iman. Siti Sarah memilih untuk melapangkan hatinya, mengizinkan luka manusiawi hadir demi memastikan cahaya kenabian tetap memiliki jalan untuk terus mengalir di muka bumi. Ia menempatkan misi suci di atas egonya sendiri. Pernikahan terjadi dan tak lama kemudian, mukjizat itu lahir, Ismail alaihi salam.
Siti Hajar, yang dahulu hidup di bawah bayang-bayang istana Firaun, kini menjadi istri seorang nabi dan ibu bagi seorang nabi. Lihatlah bagaimana Allah memilih. Di antara begitu banyak perempuan di istana Mesir, Allah memilih Siti Hajar dan membawanya masuk ke dalam rumah Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan Ibrahim alaihissalam lahirlah banyak nabi. Namun dari garis Ismail hanya satu nabi yang diutus, dan dialah penutup seluruh kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kebahagiaan itu tidak datang tanpa ujian. Seiring berjalannya waktu, Siti Sarah merasa perhatian Ibrahim alaihissalam lebih tercurah pada Siti Hajar dan bayi Ismail. Meski dikenal salehah dan sabar, Siti Sarah tetaplah seorang perempuan. Ia juga dapat merasakan desiran cemburu yang mulai membara. Di dalam hatinya muncul pergulatan yang tak mudah. Penting diingat, dari sinilah sebagian kisah berkembang dan kerap disalahpahami. Ada yang mengatakan Siti Sarah meminta agar Siti Hajar ditinggalkan di padang pasir. Namun Islam tidak mengajarkan demikian. Ibrahim alaihissalam tetaplah seorang nabi. Beliau tidak akan pernah menelantarkan istri dan anaknya hanya karena dorongan emosi manusia. Jika bukan kehendak Siti Sarah, lalu kehendak siapa? Allah lah yang memerintahkan. Sebuah perintah turun dari arsy untuk membawa Siti Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah yang kering dan sunyi. Lembah yang kelak bernama Makkah. Namun saat itu tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada manusia. Ka'bah masih tersembunyi di bawah pasir, hanya fondasinya yang tersisa. Tanpa bertanya, tanpa meminta penjelasan, Nabi Ibrahim sang Khalilullah tunduk. Ia membawa Siti Hajar dan bayi Ismail menempuh perjalanan berat menuju tanah yang tampak seperti akhir kehidupan. Sesampainya di sana, Ibrahim alaihissalam menyiapkan sedikit bekal, beberapa kurma dan sedikit air. Lalu, dengan pundak yang berat dan hati yang hancur, Ibrahim alaihissalam berbalik. Ia berjalan pergi. Bagaimana mungkin seorang ayah meninggalkan bayi yang ia minta selama puluhan tahun di tengah kepungan gurun yang mati? Siti Hajar mengejarnya. Langkahnya terhuyung di atas pasir panas. Wahai Ibrahim alaihissalam, kemana engkau akan pergi? Apakah engkau meninggalkan kami di tempat yang kosong ini? Di sini tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada siapapun. Ibrahim alaihissalam tidak menjawab. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena hatinya remuk dengan tangisan yang tak mampu dibendung. Lalu Siti Hajar bertanya dengan satu pertanyaan terakhir. Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Ibrahim alaihissalam mengangguk. Saat itulah segalanya berubah. Dengan ketenangan yang lahir dari iman sejati, Siti Hajar berkata, jika ini perintah Allah, maka dia tidak akan pernah meninggalkan kami. Ibrahim alaihissalam pun terus berjalan, hingga ia tak lagi terlihat oleh Siti Hajar. Di balik sebuah bukit ia berhenti, mengangkat tangannya yang gemetar sambil menangis. Sesegukan lalu melangitkan doa yang diabadikan dalam Quran surah Ibrahim alaihissalam ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran surah Ibrahim alaihissalam ayat 37. Ibrahim alaihissalam pergi membawa kesedihan yang mendalam. Ia meninggalkan Ismail kecil, satu-satunya anak yang ia miliki selama sekitar 86 tahun menanti, tanpa tahu kapan akan bertemu lagi. Hari-hari berlalu. Matahari membakar tanpa ampun. Bekal itu habis. Air di kirbat kering kerontang, ASI pun berhenti mengalir. Ismail mulai meronta, suaranya parau, kakinya menendang-nendang pasir karena rasa haus yang mencekik. Tak sanggup melihatnya kehausan, Siti Hajar bangkit. Ia berlari ke Bukit Syafa menatap horizon, mencari setitik kehidupan. Siapa tahu ada mufasir yang melintas. Namun tak ada apa-apa. Ia pun turun, berlari kecil dengan sisa tenaga menuju Bukit Marwa sebanyak 7 kali. 7 kali ia bolak-balik mempertaruhkan nyawanya di bawah terik matahari, berlari antara keputusasaan dan harapan. Sebuah perjuangan yang kelak
akan menjadi ritual abadi bagi miliaran umat manusia. Pada putaran ketujuh, tubuhnya gemetar. Di puncak kelelahannya, Siti Hajar kembali ke sisi anaknya. Ia melihat bayi Ismail yang lemah, kakinya yang suci terus menghentak bumi, merasakan kehausan mendalam. Dan di sanalah sejarah dunia berubah. Tak disangka, tanah yang barusan diinjak kaki kecil Ismail mulai basah. Retakan tipis terbuka, dan dari bawah tumit bayi yang letih, air deras mulai memancar, memuntahkan air yang tak henti keluar. Sebuah mukjizat yang lahir dari kesabaran. Ia terkejut, bukan karena bahagia terlebih dahulu, melainkan karena takut. Takut air itu hilang. Takut mukjizat itu lenyap, seperti fata morgana gurun. Dengan refleks seorang ibu, ia berlutut, lalu mulai membangun bendungan kecil dari pasir dan kerikil. Bibirnya yang pecah-pecah membisikkan satu kata berulang kali, Zam-zam, Zam-zam, berkumpullah, berkumpullah, atau bisa bermakna berhenti-berhenti. Di saat itulah Allah yang Maha Kuasa menolong mereka. Bukan hanya menyelamatkan Siti Hajar dan Ismail dari kehausan, tetapi akan mengikat takdir sebuah kota, sebuah peradaban, dan sebuah ibadah yang akan dikenang hingga akhir zaman. Hari demi hari berlalu. Dari sinilah Zam-zam menarik kehidupan. Burung-burung mulai berputar di udara, sebuah tanda yang hanya dipahami oleh para musafir gurun. Dari kejauhan, kafilah suku Jurhum melihatnya. What is that in the sky? Mereka mengikuti burung-burung itu dan menemukan air. Mereka mendekat, bertanya, lalu meminta izin, dan Siti Hajar, seorang perempuan yang dahulu ditinggalkan sendirian, kini memiliki otoritas. We have traveled far and our people are weary. This spring is a blessing. May we share this water with you and your child? Ia mengizinkan mereka menetap di sekitar Zam-zam. Dari keputusan sederhana itulah Makkah mulai tumbuh, tenda-tenda berdiri, anak-anak berlari, api unggun menyala. Sebuah lembah mati berubah menjadi pusat kehidupan. Itulah Zam-zam, mata air yang tak pernah kering. Mata air yang hingga hari ini terus mengalir di Makkah, memberi kehidupan, harapan, dan kesembuhan bagi jutaan jiwa yang datang dari seluruh penjuru dunia. Dan setiap kali kaki-kaki manusia bergerak cepat antara Safa dan Marwah, mereka sejatinya sedang mengulang jejak seorang ibu. Bukan sekadar ritual, tetapi kenangan akan kepasrahan total. Dan ketika Nabi Muhammad SAW, keturunan agung yang lahir dari rahim sejarah ini, berabad-abad kemudian tersenyum saat mengisahkan momen ini, beliau bersabda, "Semoga Allah merahmati ibu Ismail. Seandainya ia membiarkan air Zam-zam mengalir bebas, niscaya hari ini ia akan menjadi sungai yang mengalir di seluruh permukaan bumi." Sahabat Nur Okulta, jika Allah mampu menumbuhkan kehidupan di lembah yang tak bertanaman, maka Dia juga bisa menumbuhkan harapan di tengah masalah yang paling gersang dalam hidup kita. Percayalah. Di lembah itu, Siti Hajar membesarkan Ismail menjadi pribadi yang sangat beriman, tauladan dan remaja yang tangguh. It was long, but the Tahun-tahun stars guided berlalu. us. Tell me Ibrahim more about your alaihissalam journey, kembali. wise ones. Ia melihat lembah yang dulu sunyi kini penuh kehidupan dan mulai melihat doa yang dulu dipanjatkannya berkembang di hadapannya. Ketika itu, ia pun melihat putranya, Ismail, telah tumbuh menjadi pemuda gagah yang mahir berbahasa, berbudaya dan memanah di bawah asuhan suku Jurham. Kebahagiaan seorang ayah tampak lengkap. Namun, bagi para kekasih Allah, cinta kepada makhluk harus selalu berada di bawah cinta kepada Sang Pencipta. Kisah Siti Hajar adalah napas perjuangan kita semua. Ia adalah potret seorang ibu yang menyembunyikan lelahnya demi tawa anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang menelan air matanya demi menunaikan amanah, dan seorang anak yang menjadi alasan orang tuanya untuk tidak pernah menyerah. Mungkin saat ini keluarga kita sedang berada di gurun kehidupan gersang, di mana pintu-pintu seolah tertutup dan doa-doa terasa belum berjawab. Namun belajarlah dari Sayyidatuna Siti Hajar, teruslah melangkah meski kaki terasa berat. Karena Allah tidak memancarkan Zam-zam saat ia pertama kali tiba di Makkah, tapi saat ia berada di puncak batas kesabarannya. Percayalah, di setiap peluh ibu
Di setiap sujud ayah dan di setiap bakti seorang anak, ada janji Allah yang takkan pernah ingkar, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab bagi keluarga yang saling menggenggam dalam iman, setiap pengorbanan yang menyakitkan hari ini adalah benih kebahagiaan yang akan mekar di masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Jika cahaya kisah ini menyentuh relung jiwa teman-teman, mari terus melangkah bersama Nur Okulta. Klik subscribe untuk menjaga api inspirasi ini tetap menyala di hati kita semua. Sampai jumpa di jejak sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.